LBH, Kakak Manuel dan juga Kakak Anastasia Manong, perwakilan dari Ampera Mada, dan juga teman-teman yang telah hadir pada sore hari ini. Sebelumnya kita telah ketahui bersama persoalan tanah adat di secara umum di Papua, kemudian khusus di beberapa wilayah yang kita sudah lewati dan kita hadapi bersama. Kemudian di sini ada beberapa pandangan yang mesti kita akan diskusi bersama. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri supaya teman-teman yang belum mengetahui saya, baik yang sudah hadir maupun yang sedang nonton siaran langsung, bisa mengikuti diskusi ini. Perkenalkan, nama saya Jasman, saya dari perwakilan dari mahasiswa dari wilayah Welesi dan Woma yang telah mana pada tahun 2021, 22, 23 sampai dengan 24 kali ini. Saya juga selaku yang mendorong proses dinamika yang berjalan di bagian kontra di wilayah Welesi dan Woma. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan mahasiswa dan juga upaya-upaya yang dilakukan. Dan juga kemudian akan diiringi teman-teman yang kemarin dorong masyarakat Awiu. Kemudian setelah itu akan diberikan penguatan melalui dasar-dasar hukum yang ada untuk masyarakat adat oleh Kakak Direktur LBH Papua. Teman-teman bisa lihat, langsung saja bisa masuk di beberapa materi yang saya sudah susun. Teman-teman bisa ikuti. Di situ ada beberapa dia punya pokok-pokok permasalahannya. Ini ringkasannya saja yang saya ada bikin. Tapi secara masalah utuh kalau saya print berarti itu sekitar 50 sampai 60 halaman. Jadi saya sudah sempat print, itu adalah data awal kajian kami. Kajian kami yang kami lakukan dari tahun 2021 sampai 22 dan 23. Itu data awal. Jadi bicara masalah tanah adat, berarti kita bicara tentang bagaimana kita punya kebiasaan hidup yang dari dulu sampai dengan yang sekarang yang kita sudah lalui. Satu hal yang sebelum kita berdiskusi lebih dalam, tanah adat itu yang bicara soal tanah, berarti kita bicara soal ATM, aset. Secara khusus orang Papua, tapi secara umum ya Indonesia yang memiliki, dia punya keberagaman adat istiadat yang berbeda-beda. Jadi khusus manusia Papua itu biasanya memandang tanah itu adalah sebagai ATM abadi yang tidak akan pernah tergantikan karena semua itu ada di situ. Air, tanah, sumber daya, kekayaan alam semua ada di situ. Dan di situ teman-teman bisa lihat di bagian pertama itu saya ada susun gambaran mengenai awal terjadinya polemik dan menimbulkan pro kontra. Itu awal terjadi ada di situ di latar belakang. Kemudian teman-teman yang sedang mengikuti di live streaming, saya pikir teman-teman juga telah mengetahui pergelokan yang kami sudah jalankan ini kurang lebih sekitar 3 tahun setelah 2021, 2022 dan 2023 sudah lewat. Dan awalnya itu di akhir 2021, jadi dihitung kurang lebih 2 tahun. Itu untuk wilayah Welesi dan Woma. Jadi sepanjang sejarah kita berbicara soal tanah adat itu sudah hampir 2 tahun lebih. Teman-teman bisa diikuti di situ ada garis besar yang sudah dibuat. Tidak salah dari tahun 2021 sampai dengan 2022 tidak terjadi. Itu awal. Kemudian pada tanggal 28 Juli 2022 hingga saat ini pada bulan kelima maka polemik pro kontra itu terus muncul berlangsung hampir 12 bulan atau 1 tahun. Itu 1 tahun atau 2 tahun lalu. Dan sekarang sudah masuk di 2024. Jadi polemik awal ini kita teman-teman yang dari Wamena saya pikir sudah tahu bahwa ada kepentingan tertentu yang dimainkan tanpa menghiraukan kekayaan alam masyarakat yang ada. Seperti itu. Kemudian dari kejadian peristiwa itu di beberapa media itu sudah disiarkan di berbagai, bahkan sampai via WhatsApp, di akun-akun lain sebagainya sudah dibagikan bahwa persoalan ini tidak menjadi persoalan hanya orang Wamena kalau bicara soal tanah adat, tetapi persoalan masalah Papua. Jadi karena setiap suku yang ada di tanah Papua ini memiliki tanah adatnya, dan kita di Hubula memiliki tanah adat itu.
Jadi teman-teman untuk di materi bisa ikuti di situ. Latar belakang saya bikin beberapa kertas. Kemudian dari semua uraian itu ada 3 pokok yang sudah dituliskan di situ. Yang pertama, tim peduli pembangunan wilayah Welesi dan WOMA awalnya itu menyerahkan lokasi secara khusus di Welesi itu di 75 hektar. Itu awal. Itu disampaikan kalimatnya hibah, bukan dikompensasi apapun. Tapi seiring berjalannya waktu, ada informasi bocoran yang kami dapat bahwa ada 14 permintaan kompensasi yang disampaikan oleh tim peduli pembangunan. Begitu. Dan itu terjadi pertimbangan sampai dengan dinamika yang kita jalan bersama. Kemudian yang kedua itu tim peduli pembangunan wilayah adat Welesi dan WOMA menyerahkan lokasi milik wilayah adat Welesi dan WOMA